Tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa sederhana dibagi menjadi dua, yaitu tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa anorganik dibagi menjadi beberapa, yang A senyawa biner kovalen, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Yang pertama, tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon, namun beberapa senyawa karbida seperti CaC2 yang mana merupakan senyawa anorganik memiliki unsur penyusun berupa karbon. Tata nama senyawa anorganik terbagi menjadi tata nama senyawa biner, poliatomik, asam, dan basa. Yang A ada senyawa biner kovalen. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang berasal dari suatu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dari dua unsur non-logam. Biasanya unsur logam dalam senyawa biner merupakan kation atau disebut dengan ion positif, sedangkan unsur non-logam adalah anion atau disebut dengan ion negatif. Tata nama senyawa biner logam dengan non-logam. Yang pertama, logam yang mempunyai satu bilangan oksidasi alkali tanah, dan aluminium. Penamaannya dengan menyebutkan nama logam di depan dan kemudian nama non-logam diikuti akhiran ida. Contohnya natrium bromida dan kalsium sulfida. Yang kedua, ada logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Penulisan nama logam di depan disertai menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung, dan nama non-logam di belakang diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya tembaga 1 klorida. Yang ketiga, cara lain menuliskan persamaan unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis sebagai berikut. Yang pertama, unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran O. Yang kedua, unsur logam dengan bilangan oksidasi besar ditulis dengan akhiran I. Contohnya kuproklorida. Tata nama senyawa biner non-logam dengan logam. Yang pertama, atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan urutan berikut. Seperti B, Si, silikon, kalsium, dan lain-lain. Contohnya amonia, NH3 bukan H3N, dan air, H2O bukan OH2. Yang kedua, senyawa dari dua jenis unsur non-logam diberi nama kedua unsur yang bersangkutan, diberi akhiran ida. Atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, dan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Yang B, senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Sedangkan ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atom atau lebih yang terikat bersama dan membentuk ion, baik positif ataupun negatif. Berikut ini urutan tata nama senyawa poliatomik. Yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak namanya diberi akhiran AT atau AT. Jika oksigen lebih sedikit namanya diberi akhiran IT. Contohnya asam sulfat dan asam sulfit. Yang kedua, untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamaannya mengacu ion yang mengandung oksigen paling sedikit dengan diberi awalan hipo dan akhiran it. Sedangkan jika mengandung oksigen paling banyak, diberi awalan per dan akhiran at. Contohnya perklorat dan klorit.
Yang ketiga, penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation kemudian anionnya. Apabila kation adalah logam dengan biloks lebih dari satu jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam, contohnya natrium sulfit dan natrium sulfat. Yang C, senyawa asam. Tata nama senyawa asam. Senyawa asam merupakan zat molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidrogen dan satu anion untuk setiap molekul asam ketika asam dimasukkan ke dalam pelarut, contohnya yaitu asam sulfat, yang akan menghasilkan 2 ion hidrogen dan 1 ion sulfat di dalam larutan air. Asam dengan atom oksigen lebih banyak diberi akhiran at, sedangkan yang lebih sedikit diberi akhiran it. Misalnya H2SO4 dinamakan dengan asam sulfat, H2SO3 dinamakan dengan asam sulfit. Jika atom pusat dapat membentuk 3 atau 4 asam okso, penamaannya dibedakan oleh kata dengan hipo dan per. Misalnya, asam okso dari klor memiliki beberapa senyawa seperti HClO, HClO2, HCl3, dan HClO4. Nama untuk keempat senyawa itu berturut-turut adalah asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, dan asam perklorat. Pertama, senyawa asam oksi atau asam poliatom. Unsur non-logam hanya membentuk satu senyawa berakhiran at. Contohnya H2CO3 yaitu asam karbonat. Yang kedua, non-logam yang membentuk 2 jenis asam dengan oksigen sedikit berakhiran it. Oksigen banyak berakhiran at. Contohnya H2SO4 yaitu asam sulfat serta H2SO3 atau disebut juga dengan asam sulfit. Senyawa asam oksihalogen, penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya, contohnya yaitu HClO4 atau disebut dengan asam perklorat. Yang kedua, asam non-oksi, penamaan pada unsur non-logam diberi akhiran ida. Asam plus nama non-logam sebenarnya ida, contohnya yaitu HCl atau disebut dengan asam klorida, H2S, asam sulfida. Yang D, senyawa basa. Senyawa basa merupakan zat molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidroksida dan suatu kation untuk setiap molekul basa ketika dimasukkan ke dalam pelarut, misalnya natrium hidroksida yang menghasilkan 1 ion hidroksida dan 1 ion natrium di dalam larutan air. Pada dasarnya, penamaan basa tidak berbeda dengan senyawa biner. Pada umumnya, yaitu nama kation diikuti nama hidroksida, misalnya KOH dinamakan kalsium hidroksida, MgOH2 dinamakan magnesium hidroksida, AlOH3 yaitu aluminium hidroksida, dan sebagainya. 1. Logam dengan biloks tunggal, contohnya natrium hidroksida. Yang kedua, logam dengan biloks lebih dari satu jenis, contohnya yaitu tembaga 1 hidroksida atau CuOH. Yang kedua, tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa yang tersusun atas gugus atom H, C, dan O yang dilakukan untuk memberi nama untuk suatu senyawa organik yang terbagi menjadi beberapa tata nama senyawa, yaitu tata nama senyawa alkana, tata nama senyawa alkena, dan alkuna. Tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama itu alkana. Alkana adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen ikatan tunggal dan tidak memiliki gugus fungsi lainnya. Yang kedua, alkena, yaitu hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap karbon-karbon. Istilah ini sering digunakan sebagai sinonim dari olefin, yaitu setiap hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Yang ketiga, alkuna, yaitu hidrokarbon yang tak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Sifat tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama, alkana,
Pertama, berwujud gas, berwujud cair, dan berwujud padat. Keduanya bersifat eksotermik dan dapat bereaksi pada saat substitusi dengan menggunakan halogen. Senyawa pada rantai panjang dapat mengalami proses reaksi secara eliminasi. Yang kedua ada alkena, yaitu yang pertama keadaan fisik, kedua kelarutannya, yang tiga titik didih, 4 titik lebur, 5 polaritas. Yang ketiga yaitu alkuna. Yang pertama keadaan fisik dan bau, kedua titik didih, 3 kelarutan, 4 kepadatan. Kegunaan dari tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama ada alkana, yang pertama yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk pembuatan zat kimia seperti H2 dan H3 untuk memasak. Yang kedua digunakan sebagai suatu komponen utama gas LPG dalam memasak dan bahan baku senyawa pada organik. Yang kedua alkena dapat digunakan sebagai bahan awal dalam sintesis alkohol, plastik, benzina, deterjen, dan bahan bakar. Yang ketiga alkuna. Yang pertama itu sebagai bahan bakar roket, produksi kimia, pelarut organik,